saya Salma Nani Ramadhani dengan NIM 2404120006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah konsep yang mencakup nilai-nilai, norma, dan pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Istilah ini berasal dari kata kearifan yang berarti kebijaksanaan, dan lokal merupakan konteks geografis tertentu. Saya Vina Nikmatusania dengan NIM 2404120009. Selanjutnya adalah kaitan mengenai kearifan lokal dengan etika lingkungan. Seringkali kearifan lokal ini dianggap tidak memiliki peran apapun dalam etika lingkungan. Padahal sebenarnya kearifan lokal ini sangat memiliki peran penting terhadap etika lingkungan. Pada kearifan lokal, masyarakat sering menghubungkan antara budaya dan juga lingkungan yang ada pada lingkungan sekitar. Para masyarakat ini sering menerapkan prinsip seperti melakukan penghormatan terhadap alam, melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan juga bijak, dan juga melakukan pelestarian lingkungan guna generasi yang akan mendatang. Sehingga diharapkan pada generasi yang akan mendatang nanti masih bisa merasakan kearifan lokal baik berupa budaya maupun lingkungan yang ada pada generasi sebelumnya. Dan pada kearifan lokal ini menunjukkan prinsip etika lingkungan seperti biosentrisme dan juga ekosentrisme, di mana pada teori ini menerapkan bahwa manusia dan juga lingkungan memiliki nilai intrinsik yang sama, sehingga di antara keduanya diharapkan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain pula. Dan dengan kearifan lokal ini merupakan penerapan praktik dalam etika lingkungan sehingga dapat melestarikan dan juga menjaga sumber daya alam dan juga lingkungan yang ada pada saat ini untuk generasi yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimina Elvinus dengan nomor NIM 2404120011. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, terdapat beberapa contoh kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan yang menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Yang pertama, ada sistem pengelolaan air di Pegunungan Kendeng. Di daerah Pegunungan Kendeng, masyarakat lokal memiliki cara pengelolaan air yang tradisional dan berkelanjutan, yang dikenal dengan sebutan tumpang sari. Sistem ini merupakan metode pertanian di mana berbagai jenis tanaman ditanam dalam satu lahan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, masyarakat juga menjaga keberadaan mata air secara adat dengan upacara tertentu untuk menjaga kelestarian sumber air yang sangat vital bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada tradisi sedekah bumi. Tradisi ini adalah bentuk penghormatan masyarakat kepada alam yang dilakukan dengan cara memberikan sesajen kepada bumi atau lingkungan sekitar sebagai wujud syukur atas hasil bumi yang didapat. Yang ketiga, ada upacara nyadran. Nyadran ini merupakan tradisi membersihkan makam leluhur serta lingkungan sekitarnya, yang juga mencakup pembersihan sumber air dan menjaga ekosistem. Selain aspek spiritual, tradisi ini juga mengandung unsur pelestarian lingkungan. Keren kan? Yang kemudian ada pengelolaan hutan adat di Gunung Merapi. Di lereng Gunung Merapi, masyarakat memiliki adat dalam mengelola hutan yang disebut sebagai hutan larangan. Hutan ini tidak boleh ditebang sembarangan karena dianggap sebagai daerah keramat dan juga berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem gunung. Yang terakhir, ada terasering di lereng Pegunungan Dieng. Di dataran tinggi Dieng, masyarakat telah lama menggunakan sistem terasering atau sawah berundak untuk mencegah erosi tanah di lereng pegunungan yang curam. Terasering tidak hanya membantu mencegah longsor, tetapi juga meningkatkan efisiensi penggunaan air yang penting untuk pertanian di daerah dataran tinggi. Nah, berikut tadi merupakan contoh-contoh yang menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa secara tradisional menjaga dan mengelola lingkungan dengan cara yang selaras dengan alam, serta menggabungkan aspek spiritual dan sosial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
Perkenalkan, nama saya Nailatur Rohmah dengan NIM 2404120014. Selanjutnya yaitu mengenai nilai luhur kearifan lokal. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam, hubungan antar manusia, dan berkelangsungan budaya. Beberapa nilai luhur kearifan lokal seperti gotong royong. Gotong royong adalah semangat kerjasama yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Nilai ini mengajarkan pentingnya kebersamaan dan saling membantu tanpa mengharapkan timbal balik yang dapat meningkatkan solidaritas sosial. Kemudian ada kepatuhan pada adat dan tradisi. Kepatuhan pada adat istiadat adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kebudayaan. Nilai ini menciptakan identitas dan kekuatan antar generasi dalam masyarakat yang penting untuk menjaga kebudayaan dan pengaruh luar yang dapat mengikis identitas lokal. Nilai-nilai tersebut membantu menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan memperkuat hubungan sosial dalam bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Al-Faruq dengan NIM 2404 120017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, bersifat tradisional dan diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, berakar pada nilai-nilai lokal. Yang ketiga, terintegrasi dengan alam. Yang keempat, mampu bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dan ada juga bentuk kearifan lokal, yaitu memiliki dua bentuk. Ada tangible, yaitu berwujud nyata, dan intangible, tidak berwujud nyata. Tangible itu contohnya seperti rumah adat, batik, keris, pakaian adat, kitab tradisional, kalender, dan prasi. Dan adapun contoh intangible yaitu nyanyian, pantun, petuah, dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Segitu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lin Aliyu dengan NIM 2404120056. Kearifan lokal di Indonesia berkembang sejak zaman kerajaan kuno sebagai bentuk adaptasi dan penghormatan terhadap lingkungan. Para raja dan tokoh masyarakat serta pemimpin masyarakat saat itu mendorong masyarakat untuk mengikuti aturan demi menjaga keseimbangan alam. Salah satu contohnya adalah sistem irigasi yang masih diterapkan saat ini di Bali untuk membagi air sawah secara adil dan teratur. Namun, di tengah era globalisasi yang pesat, kini kearifan lokal menghadapi tantangan yang serius. Generasi muda semakin kehilangan kontak dengan nilai-nilai leluhur akibat pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup yang membuat kebijakan tradisional mulai terlupakan. Untuk melangsungkan kearifan lokal ini, berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan komunitas lokal mulai mengupayakan dan berkolaborasi untuk pelestarian kearifan lokal. Sebagai bagian dari identitas bangsa, kearifan lokal merupakan warisan yang perlu dipahami dan dijaga. Dengan melestarikannya, kita tak hanya menghargai masa lalu, tetapi juga kita menciptakan masa depan yang kuat dan penuh nilai luhur. Mari kita jaga, lestarikan, dan teruskan kearifan lokal ini kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan bermakna di masa depan.